Halo sahabat sehat, apa kabar? Sehat selalu dan yang pastinya kalian harus selalu jaga diri di COVID-19 ini. Ya, pandemi 19 ini pasti benar-benar menguras perhatian kita dan pasti kita itu sebabnya harus selalu sehat. Nah, berbicara dengan sehat, kita akan bahas di episode kali ini yang pasti di program Bincang Sehat bersama saya Hubert dan yang pastinya Chris. Kita akan membahas sebuah isu-isu kesehatan yang mungkin itu akan berpengaruh di kehidupan kita dan yang pastinya kalian harus tahu juga karena ini penting banget buat menambah pengetahuan seputar kesehatan. Ya, Pak Kris, nih sekarang kan lagi rame nih tentang COVID-19 ya. Semua orang tuh pada bilangnya masker, hand sanitizer kayaknya udah jadi protokoler banget ya, kesehatan ya di mana-mana kita. Nah, sebenarnya saya melihat ada di beberapa jurnal sebenarnya hal terpenting dari menangani COVID-19 itu bukan mengenai tentang masker, hand sanitizer, kita perlu itu tentang imun tubuh. Jadi supaya nggak gampang masuk virus. Kalau menurut Pak Kris itu seperti apa, Pak? Iya, jadi memang betul yang namanya masker, jaga jarak, cuci tangan itu kan adalah proses protokol supaya kita terhindar ya. Tapi yang namanya virus kan kita nggak pernah tahu ada di mana dan lama-lama juga akan menyerang tubuh kita. Nah, mau nggak mau yang satu hal untuk antisipasi terpenting sebetulnya imun. Karena sampai sekarang kan virus nggak ada obatnya kan? Betul. Nggak ada obatnya, vaksinnya juga belum selesai. Masih to be confirm ya Pak ya? Masih to be confirm, masih uji coba, entah kapan selesai, virusnya juga nggak habis-habis kan. Ya, oleh karena itu salah satu hal yang terpenting adalah memperkuat imun tubuh kita, itu yang paling penting sebetulnya. Imun tubuh ya? Iya. Tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan ya? Iya, betul sekali. Pastinya. Nah, memang protokol kesehatan itu diperlukan terutama supaya meminimalkan resiko kita terpapar virus. Meminimalkan. Tapi yang namanya paparan virus sulit sekali dihindari. Kita nggak pernah tahu kapan terpapar virus. Nah, jadi kalau virus itu kan kalau misalnya tubuh kita itu seperti negara kita gitu ya. Negara kita adalah tubuh kita, virus itu musuh dari luar. Nah, berarti dia mau mengganyang tubuh kita nih. Mau mengganyang tubuh kita. Ngeri ini jatuhnya. Iya, ngeri ya. Nah, terus tentara, kita harus kan punya tentara untuk melawan musuh dari luar. Tentaranya itu sel-sel imun tubuh? Nah, tentaranya itu sel-sel imun tubuh kita. Itu sebabnya memang kalau kita lihat secara kasat mata ya, ya buat seperti pejuang di garda depan nih, para dokter, para perawat yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk menangani COVID-19 ini, kalau kita lihat dia sudah memakai peralatan yang lengkap Pak, COVID dari masker, mungkin alat dia lebih dari masker N95 segala macam, sampai saya lihat udah baju semua sampai semua tertutup dan itu saja lengkap ya? Tetap saja bisa masuk. Mungkin ya mengenai imun tubuh itu penting sekali, dokternya mungkin kecapean dan ya mulai agak melemah mungkin imun tubuhnya atau seperti apa ya? Iya, karena pada prinsipnya imun tubuh itu kan kuat kalau tubuh kita kuat. Nah, ketika tubuh kita capek, kelelahan, imunnya turun. Atau ketika tubuh kita stres, imunnya turun. Ya gitu. Jadi makanya kalau dalam kondisi ini jangan terlalu banyak stres. Ya emang di luar sana bikin stres ya. Berita pandemi bertubi-tubi, resesi dan sebagainya. Ya kita harus sikapi dengan positif agar imun tubuh kita kuat. Nah, berbicara tentang sel imun tubuh, saya ada sedikit baca di Google ya, Google nih pastinya nih. Sel tubuh itu harus selalu diregenerasi. Jadi ada sel-sel tubuh yang ya bahasa gampangnya mungkin biar lebih gampang mengerti itu dia bisa menua. Nah, ketika sel itu mulai menua, maka dia tuh nggak bisa kerja benar untuk membuat imun tubuh kita itu lebih kuat gitu, karena regenerasi selnya tidak berjalan baik di tubuh ya, seperti itu. Jadi regenerasi sel itu penting ya Pak? Oh, penting sekali. Ya sama kalau kita contohkan seperti tentara. Kalau tentara yang berjuang di tahun 45 nggak mungkin lagi berjuang di tahun 65 kan. Tentara yang 45 udah tua kan? Ya, kalau ngomong umur 45 berarti masih di saya kali Pak. Oh, 60 mungkin di Bapak kayaknya. Ya, usia angkatan 65 nggak mungkin berjuang di angkatan 90. Ya, apalagi sekarang angkatan 2000 lebih ya. Jadi angkatan sekarang kan angkatan milenial, angkatan yang muda sehingga bisa berjuang lebih kuat. Sama dengan sel imun tubuh kita. Lama-lama sel imun itu kan, tentara tubuh kita itu kan lama-lama menua, bahkan tentu ada yang mati kan. Nah, itu kan harus diganti dengan yang lebih muda. Kalau lebih muda kan berarti lebih kuat. Nah, lebih muda lebih kuat, nggak gaptek gitu ya kalau anak muda ya. Tapi kalau sel imun berarti dia sudah teradaptasi dengan lingkungannya,
sehingga dia menjadi sel yang lebih kuat untuk menghadapi virus-virus baru yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu penting sekali benar, yaitu regenerasi sel. Regenerasi sel itu adalah kunci, terutama sel imun. Jadi sel imun yang sudah tua, sudah habis, sudah kadaluarsa, digantikan dengan sel imun yang baru, yang lebih kuat dan yang lebih dia punya persenjataan lengkap. Jadi kalau sel imun kan bisa menangkap virus, kemudian membunuhnya, ya macam-macam sebetulnya cara kerjanya. Nah, kalau persenjataannya lengkap, berarti semua mekanisme imunitas itu akan bekerja dengan baik. Berarti itu penting banget berbicara tentang regenerasi sel ya. Iya. Karena kalau selnya udah bagus, muda, kuat, lagi semangat-semangatnya nih untuk imun tubuhnya juga akan menjadi lebih kuat, dan itu bisa menjadi benteng kita Pak ya kalau gitu ya. Betul sekali. Dalam menghadapi COVID-19 ini ya, supaya nggak terlalu gampang masuk ya. Di samping kita tentu harus menjaga protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah seperti itu. Cuma kita juga harus tahu ya, sebenarnya regenerasi sel itu apa yang dibutuhkan. Karena ya sel itu tidak dengan sendirinya memang secara alami pasti mengalami regenerasi. Tapi kalau kita dari sisi makanan Pak? Iya, kalau kita nggak mencukupinya dari sisi makanan contohnya ya, maka sel-sel imun yang baru itu juga mungkin umurnya nggak panjang, lebih cepat mati juga, atau nggak kuat. Oleh karena itu kita harus mengkonsumsi makanan yang memang dibutuhkan untuk sel imun kita bisa berjuang dengan lebih baik tuh melawan virus-virus. Contoh makanannya Pak? Contoh makanannya terutama untuk regenerasi sel ya. Yang mudah misalnya sehari-hari kita lah gitu. Iya, yang paling mudah sebetulnya regenerasi sel itu paling perlu protein. Protein itu ada di misalnya ya daging, telur, susu, kacang-kacangan, ya produk-produk yang itulah yang lauk pauk biasanya kan ada 4 sehat 5 sempurna tuh. Nah, protein itu banyakan di lauk pauk. Tempe, tahu dan sebagainya. Di situ kuncinya. Berbicara tempe tahu berarti itu nggak jauh-jauh dari kedelai itu. Iya, betul sekali. Ya, dan kedelai itu juga salah satu sumber protein nabati yang cukup baik Pak ya. Banyak ya Pak ya, seperti itu. Iya, karena protein itu kan ada hewani, ada nabati. Kalau hewani, susu, daging itu kan orang takut kolesterolnya nanti naik. Betul. Makannya banyak daging, kolesterolnya naik ya. Nah, kemudian contoh kacang-kacangan juga. Kalau kebanyakan makan kacang-kacangan yang tinggi protein juga nanti asam uratnya yang naik. Jadi dilema Pak. Jadi dilema ya. Betul. Kalau masih muda nggak apa-apa, kalau udah berusia. Kalau maaf seperti Bapak bukan seperti saya tentunya ya. Ya usia 40-an gitu ya ke atas ya tentu saja itu harus ditahan tuh, jangan kebanyakan seperti itu. Tapi kita tetap perlu proteinnya nih masalahnya. Betul. Nih. Nah, sebetulnya protein itu kan kalau masuk ke tubuh kita itu yang diperlukan sebetulnya protein yang sudah dipecah. Dipecah lagi Pak. Jadi dalam protein itu ada zat-zat apa lagi gitu maksudnya? Iya, betul sekali. Jadi regenerasi sel itu memerlukan namanya asam amino. Asam amino itu adalah protein yang dipecah menjadi kecil-kecil sehingga jadi kalau protein itu kayak misalnya gumpalan yang besar gitu ya. Baik. Kalau masuk ke tubuh kita itu nggak bisa langsung dipakai, itu harus dipecah-pecah dulu menjadi bagian kecil-kecil. Nah, bagian kecil-kecil itu adalah asam amino, yang asam amino itu sendiri diikat oleh sebuah ikatan yang namanya peptida. Nah itu dia sahabat sehat, betapa pentingnya protein dalam menjaga kesehatan imun tubuh kita. Nah Pak, ngomong-ngomong protein tadi tuh, itu kan udah dipecah-pecah tuh ya, jadi asam amino. Terus apa Pak? Yang diikat jadi ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu yang akan diserap tubuh ya lebih baik ya. Iya, nah kalau kayak saya nih misalnya makan telur, makan apa harus masak dan segala macam kan kayak gitu. Di luar itu ada nggak Pak sebuah, saya nggak bilangnya apa ya, vitamin kah atau suplemen kah atau apa? Suplemen. Untuk yang lebih memudahkan aja gitu. Kita tetap perlu ya. Saya nggak sarankan teman-teman di rumah nggak konsumsi telur, nggak konsumsi daging. Nggak, tetap itu tetap diperlukan. Ya, tetap konsumsi. Itu nomor satu tetap. Itu tetap kita butuhkan. Tapi kan kadang kita nggak boleh terlalu banyak ya, nggak boleh berlebihan. Oleh karena itu kekurangan dari asam amino tadi bisa kita tambahkan dari suplemen. Nah, ngomong-ngomong suplemen nih, ini sebenarnya sudah agak gatel sih pengen lihat nih, penampakannya udah nampak Pak ya, gitu ya. Ini kita bilang ini namanya soy pep. Minuman serbuk rasa persik. Wow. Ini kombinasinya apa aja nih Pak nih? Kalau kita bisa lihat nih. Nah, kalau kita baca di sini ya. Nah, ini kan soy pep. Soy pep itu sebetulnya kalau boleh kita ini ya, itu dari soy dan pep. Soy itu kan kacang kedelai. Kedelai yang sumber protein itu ya. Sumber protein yang tinggi ya. Dan juga sangat baik sekali. Kemudian pep itu adalah peptida.
Ya, jadi peptida itu adalah berarti peptida yang bahan bakunya adalah kacang kedelai. Nah, kalau kita lihat di sini komposisinya ada yang namanya dextrosa. Jadi dia mengandung apa? Mengandung karbohidrat yang pendek, yang mudah diserap, ada bubuk kacang kedelai, ya. Kemudian juga ada soy oligopeptida. Nah, ini oligopeptida itu adalah peptida yang kita cerita tadi tuh, yang peptida yang dibutuhkan karena di situ mengikat beberapa asam amino yang bisa langsung kita pakai untuk membentuk sel-sel imun kita. Berarti proses regenerasi sel bisa lebih cepat karena itu udah terpecah Pak ya? Iya. Protein. Karena langsung kayak kita makan gitu ya, kayak saya nge-gym pakai itu juga boleh dong Pak ya? Boleh. Karena kan protein. Itu Iya. salah satu buat teman-teman yang suka nge-gym nih pasti tahu banget nih gitu. Teman-teman yang suka nge-gym ya. Protein kan asam amino nih kita berbicara itu. Oh iya. Salah satu yang diperlukan. Iya, karena intinya tubuh kita itu kan terdiri dari sel gitu ya. Ya, tubuh kita kan dibentuk dari sel. Ada sel otot, sel imun, sel otak, sel jantung, semuanya. Macam-macam. Nah, ketika peptida ini membawa asam amino masuk ke dalam tubuh kita, maka sel-sel itu tubuh kita sendiri akan melihat yang lebih membutuhkan mana gitu ya. Wow, berarti kalau kita ngomong regenerasi sel, ini fungsinya sebenarnya banyak loh Pak. Banyak sekali. Banyak banget. Bukan imun tubuh karena ada yang buat sel jantung ya. Banyak banget dong kalau kayak gitu ya. Iya. Cuma masalahnya sekarang yang lagi kita butuhkan, Betul. terutama untuk saat ini adalah Di pandemi seperti ini. kan imun. Betul. Nah, kalau imun itu kan juga sel imun. Makanya kalau untuk membentuk sel imun yang baru, yang lebih sehat dan lebih kuat, ya pasti ini perlu banget nih. Perlu banget. Di samping kita sudah jaga pola hidup yang sehat, tidur yang sehat ya. Iya. Protokol yang benar, ditambah lagi ini ya setidaknya minimize ya Pak ya. Oh, minimize. Membenteng imun tubuh kita ini. Nah, berbicara dengan imun tubuh yang kaitannya erat banget dengan regenerasi sel. Kita sambung lagi nih ke produk ini. Saya udah agak gatal sih Pak dari tadi ngeliat ini soy pep, minuman serbuk rasa persik. Buah persik itu kan jarang ya. Yang saya tahu itu kan persik itu kan yang jago goyang tuh Pak. Ngilu sih sebenarnya saya. Tapi itu kalau bikin imun persik yang itu. Imun meningkat juga sih itu. Oh iya. Jadi secara psikologi kok ngeliatnya meningkat, Pak. Meningkat. Meningkat apanya ya? Oke, jadi kalau kembali ke produk ini nih, soy pep. Ini rasa persik ini jarang loh Pak, buah persik. Agak kepo juga nih saya ini rasanya enak apa enggak nih? Ini boleh dong kita unboxing dan buka gitu. Oke. Nah, sekarang kita buka aja ya. Buka dong Pak, buka. Unboxing ya bahasanya. Unboxing nih kalau zaman-zaman YouTuber sekarang tuh unboxing bilang itu Pak. Oke, sekarang kita buka. Nah, isinya adalah Oke, ini penampakannya seperti ini ya. Seperti ini Isi ya. berapa nih Pak? Jadi total ini ada 15 saset nih, 15 saset. Nah, satu sasetnya isi 5 gram. Bisa kali Pak, saya Bisa, megang coba, Pak, dikit aja Pak, pegang. megang dulu Pak. Wow, ini warnanya silver, bungkusnya 5 gram Pak ya berarti 5 ya? gram, 5 gram. Ini packagingnya zaman now sekali Pak, silver ya? Silver bener-bener ya. zaman now nih, milenial nih jatuhnya. Rasanya juga rasa milenial. Wow. Jadi kalau mau Semua umur boleh dong? semua umur boleh, mulai dari Anak kecil? anak, remaja, sampai dewasa, orang tua boleh-boleh aja. Anak kecil kan bagus untuk pertumbuhan. Karena kandungannya memang alami. Betul. Kan? Dari kedelai itu Pak ya, buah persik betul ya. sekali. Nah, cara konsumsinya pun gampang. Satu saset ini itu tinggal dilarutkan di segelas air 150 ml. Ya, Oke, jadi langsung disosot aja, diseset gitu, ditaruh di gelas gitu. diseset di gelas, diaduk, kemudian langsung diminum. Nah, jadi ternyata ya Air panas, air dingin, air setengah mateng, apa air yang seminggu kemarin Pak? Air hangat-hangat aja enak. Nah, atau air misalnya air biasa, suhu biasa aja diaduk. Nah, kemudian kalau pengen dingin ya misalnya dilarutin dulu baru dipakein seger juga. Jadi ternyata enak nih. Jadi orang kan biasanya takut zaman dulu kan minum jamu pahit, nggak milenial banget kan. Betul. Kalau Dari baunya aja baunya udah nggak mau minum ya. Udah agak anyep ya. Tapi kalau sekarang ya zaman now gitu ya, untuk sehat tuh yang enak-enak aja, yang dari baunya aja udah seperti apa gitu ya rasanya. Asik-asik aja pokoknya. Mau dicoba? Ayo. Saya pengen nyoba nih Pak, kudu nih. Kita akan coba ya, nanti saya akan ceritain nih. Cuma bisa nyeritain jatuhnya ke sahabat-sahabat sehat nih. Rasanya seperti apa. Kita coba tes. Oke sahabat sehat, sekarang di meja studio kita yang langsung dikirim dari Guangzhou ya Pak ya. Ini sudah terpampang soy pep, ya kan, dengan apa nih saya bilang Pak? Segelas air mineral. Nah, ini air mineralnya. Sekarang caranya, ini gimana nih Pak? Ini langsung diseset aja kayak tadi? Ya, kita udah siapin gelas, terus dibuka aja. Oke, gampang. siapa takut, saya buka nih Pak ya. Kita coba berikan yang terbaik nih. Nah, gitu. Kemudian dilarutkan. Larutkan. Masukin aja, langsung tuangin semuanya, nggak apa-apa. Tinggal chips Pak.
Dari Udah. wanginya aja udah. Udah. Saya rasa udah nggak mau saya minum, udah enak dari wanginya Enak aja ya, gitu loh. udah membangkitkan Udah ya. membangkitkan gairah-gairah minum ini jatuhnya. Iya, saya. betul sekali. Bentar ini Nah, wanginya emang. Ini wanginya itu kayak apa ya? Kayak buah ya. Buah banget buah sih ini persik, wanginya. buah persik. Buah banget sih. Ya, yang belum pernah makan buah persik ya gini rasanya buah persik. Buah persik ya. Belum pernah ya? Kalau saya download Pak. Oh. Saya download. Ada tuh persik Oh, aja. Persik ya? Saya suka. Oke. Nah, Sebentar Pak, ini saya mau nanya nih Pak ya, Ah. sebelum saya nyicip yuk. Ah. Oh, ini udah halal. udah halal. Alhamdulillah bagi Bepom muslim. juga dong pasti ya. Bepom pastinya. Berarti ini minuman nggak kaleng-kaleng nih. Jadi Enggak secara kualitas terjamin. Kualitas, legalitas, Hmm. imunitas, pokoknya semuanya terjamin. Nah, hanya didapetin di karena saya ngeliat pasti banyak banget nih produk-produk yang sejenis ya, yang bilangnya sumber protein lah, buat sel lah. Itu belum tentu terjamin legalitas dan kualitasnya. Jadi itu harus terdaftar resmi di Bepom dan halal pastinya Halal, Pak ya. iya, Jadi betul nggak sekali. kaleng-kaleng nih. Jadi kalau kalian minum ini nggak usah takut, ini udah resmi aman. Oke. Pak nyicip kali Pak ya? Diaduk dulu. Saya aduk nih, dulu Pak. biar rata. Kalau nggak diaduk, nggak Kalau yang ini rata. diaduk persiknya. Nah, Kalau yang satu kalau yang nggak lagi diaduk, sih, iya, oke deh. nggak bisa ngomong Pak. Baik, lanjutin dulu. Pak, ini ngaduknya nggak perlu banyak berapa kali dong? Nggak usah. Oke nggak usah. nih, Yang penting ini larut aja udah. Sudah larut nih. Ini warnanya kuning banget ya. Kuning banget, rasanya yang penting coba di. Ya, memang wangi-wangi buahnya itu seger sih Pak. Iya. Senyumnya seger ya. Iya. Terus kapan minumnya dicium dulu? Oke. Oke. Pak kayak sultan-sultan dong. Pak. Oh, iya, Tis iya. dulu Oh, gitu. oke, Salut. Salut. Kalau Coba. bukan wine ini kita minum bersih. Kita coba dulu Pak. Wah. Ini Jadi gimana? seger Pak. Seger. Enak. Seger enak rasanya nih. Langsung ya. Langsung terasa ya. Ini enak banget kalau Iya. bikin dingin Pak. Oh, pakai es. Paling mantap. Habis dangdutan, terus nyambung ke gym, pegel capek, minum ini dingin-dingin seger Pak. Nah, biasanya tuh kalau sebelum tidur minum ini tidurnya nyenyak. Ya karena Maksudnya, ngantuk, kan. Ngantuk. Ini kode atau apa nih Pak? Sebetulnya saya tidur sama Bapak atau gimana ini? Aduh, takut jadinya nih. Oke. Ini enak. Enak Seger. bener ya? Saya langsung sikat Pak ya. Oke, habisin aja Saya sekalian. sikat ya. Oke. Numpuk gretong gua habisin. Sahabat saya harus nyoba. Ini buahnya berasa ya. Memang buah gitu. Karena memang ini buah Persik. persik gitu. Ya, rasa persik. Enak Gimana? banget. Oke ya. Enak banget. Beneran. mantap. Ini sahabat saya harus nyoba nih. Soy pep nih. Isi 15 itu berarti bisa berapa lama tuh Pak? Kita minum sehari satu aja. Sehari satu? Ya, kalau kita yang sehat-sehat ginilah sehat ya kita ya. Punya Ya, kalau pasti, kita yang Pak. sehat-sehat satu aja. Satu Tapi aja. kalau misalnya lagi sakit, ya lagi punya masalah gitu ya, boleh tambahin jadi 2. Sehari dua Sehari maksimal. dua, tuh. maksimal. Per satu. Iya karena lagi-lagi nih buat regenerasi sel Pak ya, buat ngebantu ya mungkin ada proses penyembuhan atau apa ya, imun tubuh buat jaga-jaga ya. terutama. Selalu ya di samping tetap makan yang sehat, pola tidur yang sehat, Olahraga. jangan lupa tuh. Iya. Kapan kita nge-gym bareng Pak? Hah? Saya nggak hobi nge-gym, berenang. Nah, Ya udah Gimana? kalau nggak mau kesel. nge-gym bareng berenang, nge-gym sambil berenang. Coba Wow. kolaborasi ya. Kolaborasi Oke, sambil minum Pak, soy pep. tanggung Pak, masih ada sedikit Pak. Sekalian deh nih masih ada ininya ampasnya nih. Oke, ini enak banget, Nah. harus dicoba, sahabat sehat yang pastinya soy pep rasa buah persik mengandung kedelai yang pastinya. Kedelai, Dan peptida. peptida. Ini juga resmi, halal, MUI juga dan Bepom juga. Jadi Oke. bukan kaleng-kaleng. Mantap. Oke Pak, saya rasa nih cukup ya bincang sehat kita kali ini. Sip. Nah, kita akan nanti next bakal ketemu lagi di di acara bincang sehat. Kita akan membahas isu-isu kesehatan apa yang lagi viral dan itu mungkin bisa menambah pengetahuan buat para sahabat sehat juga supaya lebih menambah apa Pak? Experience ya, pengalaman dalam dunia kesehatan pasti. Oke guys, sampai jumpa. See you next another content yang pasti di bincang sehat bersama saya Hubert dan yang pastinya Chris. dan pastinya juga di acara Bincang Sehat bersama Bio Vital. See ya and bye-bye.